kita bertumbuh dimanapun Dia tanam kita yang mengerti, katakan amin. Bukan hanya saudara berbuah, bukan hanya saudara berbuah hanya ketika saudara ada di gereja, tapi Tuhan yang empunya pohon itu mengharapkan buah muncul dari kehidupan saudara. Tidak peduli dimanapun Dia tanam kehidupan saudara. Dengan kata lain saudaraku, izinkan saya mengatakan kepada saudara, bukan hanya ketika saudara ada di gereja saudara berbuah, tapi ketika saudara ada di tempat pekerjaan saudara, buahmu bisa dirasakan orang yang ada di sekelilingmu. Ketika saudara ada di komunitas bisnis saudara, apa yang orang rasakan dari hidup saudara? Sebenarnya ya tahu saudaraku, yang namanya buah itu bukan dirasakan diri kita sendiri, yang mengerti katakan amin. Buah itu bisa dirasakan saudaraku, apakah pahit, apakah manis, apakah asam saudaraku, bisa dirasakan orang yang ada di sekeliling kita. Ketika saudara bekerja di lingkungan bisnismu, apa yang orang rasakan dari dalam kehidupan saudara? Saya berdoa saudaraku, dimanapun Tuhan tanam saudara, apakah kau minoritas, apakah di sana engkau mengalami yang namanya tanah keras, apakah seolah-olah yang saudara hadapi bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi Tuhan yang empunya tanaman itu mengharapkan buah muncul dimanapun Dia menanam kehidupan saudara. Boleh saya dengar kata amin yang paling mantap dari tempat ini? Pertanyaannya sekarang saudaraku, adakah buah itu dijumpai dari hidup saudara? Ayat yang ke-7 mengingatkan kepada kita saudaraku. Alkitab katakan setelah 3 tahun, Tuhan itu mencari dan mencari dan mencari, tetapi tidak dijumpainya buah. Hari ini saya berdoa buat setiap kita di tempat ini saudaraku. Ini adalah saatnya di mana kita evaluasi diri kita. Adakah buah itu dijumpai dari dalam kehidupan kita? Doa saya saudara, di penghujung tahun 2017 ini, Dia memberikan percepatan rohani dalam kehidupan saudara, sehingga dimanapun Dia taruh saudara, hanya buah, buah, dan terus berbuah. Itu yang dijumpai orang atas kehidupan saudara. Karena ketika orang melihat ada buah itu dalam kehidupanmu saudaraku, dia memuliakan nama Bapamu yang di surga. Hari ini saudaraku, saya akan mengajak saudara, kita akan melihat satu prinsip yang Yesus ajarkan ini. Kita akan melihat dalam kehidupan kita saudaraku, buah roh yang kedua. Sukacita versus sukabila saudaraku. Kita akan buka ayatnya terlebih dulu dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Amsal 17 ayatnya yang ke-22, yang sudah ketemu katakan amin. Saya bacakan bagi saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tahukah saudara ada kuasa dalam bersukacita? Tahukah saudara justru dalam bersukacita, sukacita itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Banyak orang tidak mengerti satu hal ini saudaraku, sukacita punya kekuatan untuk memulihkan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi Bu, sukacita punya kekuatan mendatangkan jawaban doa. Sebagian dari saudara mungkin katakan kepada saya, Pastor, you don't know. Pastor nggak tahu kondisi saya. Semua jalan dalam hidup saya seolah-olah tertutup. Pastor, you don't know what happened in my life. Apa yang saya harapkan selama ini yang sudah saya perjuangkan dengan sungguh-sungguh bekerja keras seolah-olah hancur begitu saja. Tapi izinkan pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita saudaraku,
Justru, tahukah saudara di dalam kondisimu yang paling buruk kau perlu bersukacita? Tahukah saudara justru dalam keadaanmu yang paling rendah, justru dalam keadaanmu yang paling terpuruk, engkau butuh bersukacita dengan sengajalah bersukacita karena di dalam sukacita ada kekuatan untuk membalikkan keadaanmu. Jangan izinkan iblis memanipulasi sukacitamu, saudaraku. Karena hari-hari ini, iblis memanipulasi sukacita banyak orang menjadi sukabila, saudara. Apa yang saya maksud dengan sukabila, saudaraku? Engkau hanya bisa bersukacita bila. Hanya bisa bersukacita, Pak, jika kondisi baik-baik saja. Hanya bisa bersukacita ketika semuanya ada di dalam berkat Tuhan. Hanya bisa bersukacita ketika apa yang saudara harapkan menjadi kenyataan. Tapi izinkan saya berkata kepada saudara, jangan izinkan iblis memanipulasi sukacitamu, saudaraku. Tapi justru sekali lagi dalam kondisi terburuk seolah-olah berat sekali bagi saudara untuk bersukacita. Justru dalam kondisi di mana saudara tidak lihat adanya kebaikan dari apa yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidupmu, sengajalah bersukacita. Karena sukacita yang sedemikian ini, saudaraku, yang akan mengubahkan kehidupanmu. Memulihkan keluargamu. Membangkitkan kembali semangat hidupmu. Mendatangkan jawaban doa itu turun atas kehidupan saudara. Saya berdoa setiap jemaat di tempat ini. Sukacita yang saudara miliki seperti sukacita yang dimiliki oleh Habakuk. Oh, ini jenis sukacita yang superior, saudara. Kita buka, kita lihat. Seperti apa sukacita Habakuk. Apa yang membuat Habakuk bersukacita? Kita buka, saudaraku. Habakuk pasalnya yang ketiga. Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. 3 ayat ini, saudara. Saya baca ayat 17, saudara baca ayat 18, 19, kita baca bersama-sama 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18, saudara baca dengan suara keras. Aku 19 bersama, Allah Tuhanku, Ia kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini sukacita Habakuk. Halo, apa kata firman Tuhan? Ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, saudara. Berbunga ini bicara apa, saudara? Dalam kehidupan kita mungkin kadangkala, saudaraku, kita lihat kehidupan orang di kiri kanan saudara. Sangat tergoda bagi kita, sama-sama mungkin saudara kenal teman yang satu level, satu start, satu angkatan. Kadangkala kita bisa mengatakan dalam hidup kita, pastor, kok dia sudah diangkat ya? Sementara aku kok kayaknya masih biasa-biasa saja. Pastor, saya lihat sama-sama keluarga saya ini sebenarnya jauh lebih kuat. Tapi kok justru dia ya, yang Tuhan buka jalan demi jalan, demi jalan, demi jalan. Bunga itu bicara apa tuh, saudaraku? Kalau saudara lihat dalam sebuah pohon, saudara lihat bunga, biasanya saudara, kata-kata apa sih yang muncul di perkataan saudara, di lidah bibir saudara? Cantik ya. Itu? Setiap kali kita melihat
Yang kita cari apanya sudah? Sebelum buah yang kita cari apa? Pasti bunga. Apa saudara lihat tanaman terus saudara bilang, cantik ya akarnya. Gitu. Nggak ada yang lihat akar saudaraku. Akar itu nggak dipedulikan. Bagaimana saudara berjuang tidak ada orang yang tahu. Apa ada saudara lihat tanaman terus saudara bilang, keren ya rantingnya. Nggak ada. Apa yang diperhatikan manusia? Cantik sekali bunganya. Ada orang-orang dalam kehidupan saudara yang saudara lihat, saudara merasakan seolah-olah Tuhan mendandani dia sedemikian rupa. Satu hari saudaraku, ada satu pertemuan alumni saudaraku dari sebuah SMA. Murid-murid berdatangan, berjumpa satu dengan yang lain setelah sekian puluh tahun. Saudara. Dan seperti yang saudara ketahui ketika setelah sekian puluh tahun orang berjumpa, apa yang diperhatikan saudaraku? Pertanyaan apa yang ditanyakan? Satu pertanyaan yang selalu keluar saudaraku adalah, sekarang kerja di mana? Betul? Apa yang dikerjakan? Satu dengan yang lain mulai melihat penampilan satu dengan yang lain, saudaraku. Dan di dalam pembicaraan ini, saudaraku, seorang guru melihat hal tersebut, dia memperhatikan ada sebagian murid-murid yang mulai, saudaraku, mengundurkan diri, saudaraku, pelan-pelan, menjauhkan diri dari percakapan, seolah-olah ada di pojok, saudaraku, diam tanpa ada teman-teman yang mengajak bicara. Sementara ada murid-murid lain, saudaraku, yang menjadi bintang, menjadi buah bibir. Diajak bicara oleh semua teman yang ada di sekelilingnya. Lalu guru itu memanggil semua murid, saudara, dan dia mulai katakan, oke, di dapur saya menyiapkan seteko kopi. Ada berbagai macam cangkir yang sudah guru ini siapkan, saudaraku. Dari cangkir yang terbuat dari kristal, cangkir yang terbuat dari keramik, buatan desainer ternama, saudaraku. Tapi di dalam dapur itu juga ada cangkir-cangkir biasa, saudaraku. Bahkan cangkir-cangkir yang terlihat sangat sederhana. Guru itu mengatakan, ambillah cangkir, pilihlah semua cangkir yang ada, pilih salah satu silahkan. Dan sesuai dengan tebaan saudaraku, semua orang berlomba-lomba mencari cangkir-cangkir terbaik. Mereka membawa cangkir yang dari kristal, cangkir yang dari keramik, desainer, mereka mencoba untuk memilih yang terbaik. Dan dibawalah cangkir-cangkir itu datang ke depan saudaraku. Di depan guru ini sudah menyediakan seteko kopi, saudara. Dengan semua cangkir yang dibawa oleh murid-murid ini, saudaraku, guru ini menuangkan kopi ke dalam cangkir tersebut. Anehnya sesuatu terjadi, saudaraku. Orang yang mendapatkan cangkir-cangkir yang sederhana, orang yang mendapatkan cangkir-cangkir yang dalam tanda kutip terlihat jelek, saudaraku, mulai iri dan saling pandang dengan orang yang mendapatkan cangkir kristal, saudara. Lalu guru itu tersenyum dan dia mulai berkata, semuanya sudah mendapatkan cangkir, semuanya sudah mendapatkan kopi. Lalu dia katakan, tapi saya memperhatikan, ada sebagian dari saudara yang kehilangan sukacitamu karena kau kalah cepat mendapatkan cangkir kristal. Ada sebagian yang bersungut-sungut karena hanya mendapatkan cangkir yang terbuat dari tanah liat sederhana. Tapi satu pelajaran yang hari itu guru ini katakan kepada murid-muridnya, saudaraku. Tahukah saudara semua yang ada di sini murid-muridku, tidak peduli apakah cangkirmu kristal, tidak peduli apakah cangkirmu keramik buatan desainer ternama, yang terpenting adalah kualitas dari kopi yang dituangkan ke dalamnya dan siap untuk diminum. Apakah artinya, saudaraku? Sama seperti Habakuk, seolah-olah kadang
Bahkan di dalam kehidupan kita ini, saudaraku, diizinkan tidak berbunga. Seolah-olah kita lihat orang kiri kanan kita, mereka jauh lebih maju. They're ahead of us. Seolah-olah kadang kita lihat mereka jauh lebih berkembang daripada kita. Tapi kita lanjutkan pembacaan ayat ini, saudaraku. Pohon anggur tidak berbuah. Apa maksudnya pohon anggur tidak berbuah, saudara? Pohon anggur bisa tidak berbuah, saudaraku. Yang dimaksudkan di sini, saudara, engkau sudah mengerjakannya. Yang empunya pohon ini sudah bekerja keras untuk menanam pohon itu. Dia sudah memupuknya. Dia sudah mengeluarkan semua investasi yang bisa dia lakukan untuk memastikan pohon itu berbuah. Tapi pohon itu tidak berbuah, saudaraku. Bagi sebagian orang di tempat ini, engkau sudah masukkan semua investasi yang kau bisa masukkan. Engkau sudah usahakan bahkan dengan sisa terakhir modal yang kau punyai. Engkau taruh semuanya di sana. Tapi berapa banyak dalam kehidupan ini, saudaraku, kadangkala saudara menemukan buah itu gak muncul, saudara. Atau sebagian dari saudara kau harapkan 200 tapi yang kau terima hanya 100. Buah ini berbicara apa, saudaraku? Buah ini berbicara kelanjutan hidup. Kalau tidak ada buah, saudaraku, ada sebagian dari saudara mungkin yang diizinkan dalam kehidupanmu, tulang punggung keluarga itu diambil. Tidak ada lagi kelanjutan hidup. Bahkan untuk memikirkan masa depan sudah sukar, saudaraku. Kita lanjutkan lagi, apa kondisi Habakuk ini, saudara? Sekalipun ladang hasil pohon zaitun mengecewakan. Sudah ada hasilnya, saudara. Keluar buahnya. Tapi mengecewakan. Tidak seperti yang saudara harapkan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ini lebih parah lagi, saudaraku. Artinya, saudaraku, habis sudah. Saudara sudah ada di ujung tanduk, saudara. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apa yang dimaksud, saudaraku? Semua daya upaya sudah kau kerjakan, bahkan yang tersisa pun sudah dijual, saudara. Habis. Kira-kira dari semua deskripsi yang saya bacakan ini, saudaraku, adakah alasan yang membuat Habakuk bisa bersuka cita, Pak? Tapi ayat 18 coba kita lihat, apa kata firman Tuhan. Kita baca sama-sama, saudaraku, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Wow. Yang saya percaya, saudaraku, Habakuk bukan bersorak-sorak karena kondisinya. Begini, saudaraku, kalau dia bersorak-sorak karena kondisinya. Semua kondisinya tidak membuat dia bersuka cita, saudara. Dia tidak menemukan sukacitanya di dalam keadaannya. Tapi dengar baik, inilah sukacita yang membuat Habakuk superior. Aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jangan izinkan iblis memanipulasi sukacitamu, saudaraku. Alkitab katakan bersukacitalah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yang mengerti katakan amin. Bukan bersukacita lihat kondisi dulu baru Tuhan memberikan. No. It doesn't work that way, saudaraku. Tidak bekerja dengan cara seperti itu. Bersukacita sekalipun yang saudara lihat, ladang tidak menghasilkan. Bersukacita sekalipun justru keadaanmu saat ini sedang ada di dalam posisi terendah. Justru dalam kondisi seperti itu bersukacitalah. Sengaja bersukacitalah, saudara. Karena firman Tuhan katakan, ketika kau belajar bersukacita karena Tuhan, bukan karena sekelilingmu, bukan karena kondisi, Dia akan memberikan apa
yang diinginkan hatimu. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah? Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Ini hanya bisa dilakukan, saudaraku. Sukacita yang seperti ini hanya bisa dilakukan kalau saudara menemukan sumber sukacita yang sejati. Dan ciri-cirinya orang yang bersukacita, saudara, pasti keluar pujian. Daud, saudaraku, dalam Mazmurnya dikatakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tahukah saudara, Daud menulis semuanya itu bukan dalam kondisi baik-baik loh saudaraku. Dia berkata mulutku penuh dengan pujian sambil dikejar-kejar Saul. Saudara. Halo, yang mengerti katakan amin. Tapi tahukah saudara, justru orang yang tahu memuji tidak akan kekurangan anugerah dalam hidupnya. Oh, tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Masih ingat kisah Yosafat, saudara? Di lembah pujian. Masih ingat? Ketika Yosafat memerangi bangsa-bangsa yang berkerumun bersama menyerang dia. Di lembah pujian itu, Tuhan memerintahkan Yosafat satu hal, saudaraku. Apa yang diperintahkan Tuhan? Tuhan tidak memerintahkan Yosafat untuk mempersiapkan diri berperang. Saudara. Dia dikepung oleh pasukan dari segala penjuru. Yang Tuhan perintahkan kepada Yosafat, kumpulkan pemuji penyembah. Angkat pujian. Saudara. Tapi justru ketika pujian diangkat, dengar baik. Tuhan berperang gantikan kita. Kalau dia yang berperang, saudaraku, siapa musuh kita? Di lembah pujian, ketika pujian itu diangkat, tahukah saudara, Tuhan membuat musuh-musuh Yosafat saling membunuh satu dengan yang lainnya, saudaraku. Dia membutakan mata mereka, justru di lembah pujian ada kemenangan. Oh, tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Kadangkala saudaraku, kenapa disebut lembah pujian? Kadangkala saudaraku, sambil nyanyi kau sambil nangis. Itu lembah. Orang kalau ada di dalam lembah itu posisinya rendah, saudaraku. Pujian tidak sama dengan nyanyian, saudaraku. No. Pujian itu kata-kata yang keluar dari hatimu. Sambil kau kumpulkan dagangan yang tidak terjual, air mata menangis, kau tetap berkata, Tuhanku baik, sungguh amat baik. Kadangkala dalam kondisi yang tidak bisa kau mengerti dengan akal, saudaraku. Ada hal-hal yang di luar pemikiranmu, di luar perhitunganmu, dia izinkan terjadi, tapi kau tetap berkata, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Itu juga yang terjadi, saudaraku, di Jogja. Dengan semua kesibukan yang ada, saudaraku. Kadangkala saya tuh heran, saudara. Saya takjub dengan bagaimana firman Tuhan. Saudara, dari saudara yang mengalami yang saya alami. Saudara takjub dengan bagaimana firman Tuhan itu menuntun langkah kita selangkah demi selangkah, saudaraku. Firman ini sudah disiapkan itu berbulan-bulan lalu, loh, saudara. Firman ini bukan disiapkan kemarin untuk hari ini, saudara. Saudara harus mengerti yang namanya firman di gereja kita ini seringkali, saudaraku, kita posisi Oktober, ini firman bulan Desember sudah selesai, saudara. Karena kita satu paket. Semua sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Tapi yang dahsyatnya, saudaraku, hari ini saya berkhotbah seperti ini. Minggu kemarin baru saja, saudaraku, gereja kita di kota Jogja terbakar habis, saudara. Ini firman tidak dipersiapkan karena kondisi kita, saudaraku.
Tapi justru itulah yang membuat saya lebih takjub lagi. Karena yang saya tahu Allah kita, Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup. Dia mengerti apa yang saudara-saudara di tempat ini alami. Bahkan Dia tahu apa yang dialami gereja kita, saudaraku. Minggu lalu baru saja, saudara. Bagi saudara yang pernah ke kota Jogja, mungkin saudara pernah dengar salah satu gereja kita di Jogja. Yang ada di Mall JCM, saudaraku, The Star. Gereja kita baru saja terbakar, saudara. Habis. Tapi tahukah saudara, hari ini saya menyampaikan firman ini. Mungkin kita tidak mengerti. Tidak ada alasan bagi kita bersuka cita. Tapi justru di saat dimana tidak ada alasan untuk bersuka cita, sengajalah bersuka cita. Karena orang yang memenuhi mulutnya dengan pujian tidak akan pernah kekurangan anugerah yang daripada Tuhan. Tahukah saudara, dalam semua kondisi yang kita alami di Jogja, saudaraku, banyak orang datang kepada saya, tepuk pundak saya, Pastor, yang kuat, Pastor, tetap semangat. Saya senyum, saudaraku. Entah bagaimana, saya percaya inilah sukacita yang dari Tuhan. Entah bagaimana Dia membuat hati saya tetap bersukacita. Tapi justru ketika saya menemukan sukacita, bukan karena kondisi di sekeliling saya. Sukacita karena saya tahu dalam semua hal yang saya hadapi, Yesus saya tetap baik, selalu baik, sangat amat baik. Tahukah saudara, hari Rabu kejadian kebakaran, saudaraku? Hari Kamis itu adalah hari kedua di mana kita merayakan ulang tahun kita, saudaraku. Ibadah harus dipindahkan, saudara, ke gedung kita yang satunya, yaitu ada di GP, saudaraku. Tapi justru ketika kita semua belajar, tidak satu pun, saudaraku, leader yang ada di Jogja terpuruk, saudara. Malam itu kita bersama-sama sehati, sepikir, sepakat, saudara, kita bangkit bersama-sama. Hari Kamis kita putuskan, malam itu kita doa bersama-sama, hari Kamis kita putuskan ibadah tetap jalan, saudaraku. Tahukah saudara, ibadah yang diadakan di GP, saudara? Kalau Rabunya kebakaran, Kamisnya hujan deras sekali, saudara. Tapi hari itu, Grand Pelita, saudara, lantai yang di bawah dari depan sampai belakang penuh sesak, tempat parkir itu sudah enggak cukup, halaman harus ditutup, saudaraku. Dari halaman masuk ke gedung cukup jauh, saudara. Jemaat tidak lihat kondisi hujan deras, saudaraku. Dalam kondisi hujan deras tetap datang semuanya. Saking tidak cukupnya tempat itu, saudaraku. Kids Impact, tempat yang ada di atas, dipenuhi jemaat, saudara. Sampai-sampai, saudaraku, saya ada di atas, saya enggak enak, saudara. Saya lihat jemaat datang basah, saudara. Rambut ini basah kuyup, saudaraku. Bahkan salah satu bapak-bapak, saudara, saya sambut, Pak, maaf ya Pak, kondisinya seperti ini. Saya katakan, saudaraku, Pak, maaf ya, ibadah harus berdesak-desakan. Sampai mereka itu memenuhi kamar mandi dengan kursi-kursi, saudara. Mereka sudah tidak melihat lagi, gak ada kursi, mereka berdiri, mereka lesehan di bawah, saudaraku. Di atas, bapak-bapak yang saya temui, saya salami, Pak, kondisinya tetap bersukacita ya Pak. Tahukah saudara apa yang Bapak ini katakan kepada saya, saudaraku, sambil melepas sepatunya yang sudah terendam air, saudara. Dia taruh sepatunya, dia berkata, Bunita, jangan khawatirkan kami. Saya sudah bisa sampai tempat ini saja. Saya bersukacita. Di bagian atas, saudaraku, Grand Pelita itu sampai penuh sesak, kita sudah nggak bisa taruh kursi, saudaraku, orang-orang semua lesehan, saudara. Kondisinya sudah secara manusia tidak memungkinkan, saudaraku, kita
pakai sampai buka kelas-kelas kecil. Kalau saudara ada di belakang, saudara tahu di sekolah minggu ada beberapa kelas-kelas itu pun dibuka, tidak memadai saudaraku. Saking tidak cukupnya kita buka sekretariatnya saudaraku. Jadi kalau saudara lihat di depan itu semua ruangan yang bisa menampung manusia, ditampung manusia itu pun sudah tidak cukup. Sampai kita katakan maaf, sudah tidak bisa lagi. Tahukah saudara apa yang mereka katakan? Kami enggak masalah kok Bu. Yang penting kami beribadah malam hari ini. Mereka berdiri bahkan di tangga-tangga saudaraku. Hari itu saudaraku, dalam guyuran hujan yang begitu deras mereka menyanyi, Tuhan Yesus baik. Sambil nyanyi Tuhan Yesus baik, air mata berlinangan saudaraku. Karena gedung ibadah kita baru saja terbakar. Tapi tahukah saudara, dalam waktu hanya 3 hari Tuhan bukakan jalan begitu rupa. Malam hari itu begitu banyak kebingungan saudaraku. Bagaimana hari Minggu nanti kita beribadah di mana? Untuk mencari gedung ibadah sebesar itu enggak segampang itu saudaraku. Star itu bahkan lebih besar dari gedung ibadah kita yang baru nantinya di Soho Capital saudara. Menampung mungkin lebih dari 1.500 kursi saudaraku. Jemaat banyak bingung, Pastor, kita ibadah di mana besok Minggu? Tapi tahukah saudara, hari itu juga Tuhan bukakan jalan saudaraku. Tuhan bukakan satu tempat di mall yang sama saudara. Tempatnya baru saja dipakai, ditinggalkan salah satu toko elektronik saudaraku. Kondisi sudah bagus, kapasitasnya lumayan besar, lebih dari 1.000 kursi saudaraku. Diizinkan untuk dipakai gereja kita. Hanya dari hari Kamis saudara, sampai orang tua saya katakan, wah ini seperti kisahnya Tuhan Yesus katanya. Mati tapi pada hari yang ketiga dibangkitkan kembali saudaraku. Dengan kondisi yang terbatas saudara, minggu kemarin seharusnya saya berkhotbah di sini saudara, saya dan Pak Jonathan ada stay di Jogja saudaraku. Kami memimpin ibadah yang ada di sana 6 kali ibadah saudaraku. Hari Sabtu 1 kali, hari Minggu 5 kali, penuh sesak saudaraku. Tuhan Yesus bekerja dengan cara yang ajaib. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Justru di dalam masalah bersukacitalah, katakan amin. Karena sukacita itu menarik pertolongan yang dari Tuhan. Tahukah saudara, hari Minggu kemarin saudaraku, anak-anak kecil-kecil saudara. Saya menangis saudaraku melihat mereka. Ada salah satu anak saudaraku, kami saksikan. Anak dari salah satu SG di Jogja saudara. Baru umur 5 tahun saudara. Dia sudah lama nabung saudaraku, yang namanya anak kecil saudaraku. Dia lama nabung, dia kumpulkan koin demi koin uang sakunya saudara. Hanya demi untuk membeli satu Lego mainan yang sudah lama dia idam-idamkan saudaraku. Celengannya sudah penuh saudaraku. Baru mau dibawa orang tuanya beli Lego saudara. Terjadilah kebakaran itu saudaraku. Celengannya besoknya dibawa ke gereja saudara. Orang tuanya sampai geleng-geleng kepala, enggak disuruh saudara. Anak 5 tahun ini bawa celengannya datang ke guru sekolah minggunya. Dia katakan, Kak, ini untuk pembangunan rumah Tuhan. Enggak papa JJ enggak beli Lego. Ini untuk membangun rumah Tuhan saudaraku. Bukan jumlah uangnya saudara. Kakak guru yang menerima celengan itu hanya bisa meneteskan air mata saudaraku. Tapi tahukah saudara, ketika anak ini menyerahkan celengannya, dia melepaskan Legonya, tidak berapa lama saudaraku, bibi dari anak ini datang berkunjung ke Jogja. Masih dalam minggu itu saudaraku. Datang berkunjung ke Jogja, nggak tahu ceritanya apa-apa saudaraku. Dia datang dengan membawa hadiah oleh-oleh Lego yang sangat bagus, bahkan lebih bagus dari yang anak ini bisa beli dengan uang tabungannya. Saudara. Dalam sukacita ada penghiburan yang dari Tuhan. Bukan hanya itu saja saudaraku, kakak-kakak guru berusaha untuk menghias ruang sekolah minggu sedemikian rupa. Ini yang mereka katakan kepada saya, Pastor, dalam situasi ini kami tidak mau anak-anak kehilangan senyuman mereka. Tahukah saudara,
Salah satu owner pemilik dari mall itu, saudaraku, mendengar cerita ini digerakkan hatinya oleh Tuhan. Sepanjang hari Minggu itu, saudaraku, anak-anak dari pagi sampai malam disediakan makanan oleh owner ini, saudaraku, sehingga mereka datang ke sekolah Minggu, mereka bersuka cita. Bukan hanya itu, saudara, di gereja seperti di sini, saudaraku, nanti di Soho Capital juga sama, kita itu punya soft play yang besar, saudara. Jadi setelah selesai sekolah Minggu, anaknya bisa mainan di soft play. Sama seperti kalau di sini, saudaraku, ada Amazon, ada Fun, apalah namanya, World Time Zone, saudaraku. Di Jogja juga kita ciptakan situasi yang seperti itu di sekolah Minggu, saudara. Dan karena itu semua terbakar, mereka nggak bisa bermain, saudaraku. Tapi tahukah saudara, dengan cara Tuhan yang ajaib, di mall itu ada satu tempat area bermain Amazon, saudaraku. Sepanjang hari itu dibuka jalan untuk anak-anak boleh bermain di sana. Hari Minggu mereka tidak kehilangan senyuman mereka, saudaraku. Mereka tetap beribadah, bukan cuma beribadah, mereka senyum-senyum, mereka berkata, saudaraku, wah habis makan kita mainan. Mereka katakan ke kakak-kakaknya, besok Minggu seperti ini lagi juga katanya, saudaraku. Dan seringkali yang namanya anak-anak dia punya iman jauh lebih besar dari kita, saudaraku. Sambil bawa celengannya bukan hanya satu anak, saudaraku, banyak anak. Kita bahkan belum mengumumkan janji iman sama sekali nggak ada, saudara. Ini anak-anak kecil sudah pada bawa celengannya sendiri-sendiri, saudaraku. Bahkan setelah mainan dari Time Zone, dari Amazon mereka pulang, saudara, mereka bawa celengan, mereka katakan ke kakaknya, Kak, ini untuk membangun besok gereja kita kayak Amazon, katanya, saudaraku. Oh, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Mujizat demi mujizat Tuhan bukakan demikian rupa, saudaraku. Ini jenis sukacita yang saya katakan di dunia ini, saudaraku, ada dua macam sukacita. Sukacita yang dari luar. Saudara lihat apa yang terjadi di sekelilingmu baru bisa bersukacita. Kau lihat keluargamu baik-baik baru bisa bersukacita. Ibu-ibu shopping baru bisa bersukacita. Yang bapak-bapak habis beli mobil, habis beli gadget baru bisa bersukacita. Tapi coba dengar baik, saudaraku. Berapa banyak yang sadar sukacita yang seperti itu sifatnya sementara? Berapa lama sih kalau jujur kita mau ngomong, saudaraku? Yang namanya harta, benda, pakaian, perhiasan, bisa membuat sukacita kita bertahan. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Tapi dengar baik, saudaraku. Ada jenis sukacita kedua yang saya ingin tawarkan kepada saudara. Inilah yang Alkitab katakan kara. Kara, the joy of the Lord. Sukacita yang dari dalam. Sukacita yang hanya bisa muncul karena ada hubungan intim antara saudara dengan Tuhan. Bukan sukacita karena melihat kondisi. Bukan sukacita karena apa yang dilihat mata kita. Oh, yang dilihat mata kita mengecewakan, saudaraku. Ada waktu-waktu di mana dalam hidup saudara ada pertanyaan-pertanyaan muncul dan tetap menjadi misteri. Kenapa Tuhan izinkan semuanya misteri? Tapi sukacita yang satu ini, sukacita yang muncul karena hubunganmu dengan Dia. Ini sukacita yang asli. This is the real joy, Pak. Pastor, sama seperti Abraham, saudaraku. Janjinya Tuhan itu besar, Pastor, dalam hidup saya. Apa janji Tuhan dalam Abraham, saudaraku? Dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Tapi Pastor, kenyataannya, remanya sih boleh bapak banyak bangsa, saudara. Kenyataannya, anak aja enggak punya. Yang mengerti katakan amin. Mungkin ini saat ini yang saudara alami. Tuhan janji akan berkati bisnismu, Tuhan janji akan angkat engkau di antara semua saudaramu. Tapi yang saudara lihat berbeda dari janji Tuhan. Dengar baik, saudaraku, ketika Abraham kehilangan sukacitanya, janji itu tidak bisa digenapi. Tapi Alkitab katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham tetap percaya hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Sukacita yang sedih, saudaraku, hanya bisa muncul
Karena ada iman. Maafkan saya, saudaraku. Tuhan tidak menolong saudara karena masalahmu. Maafkan saya, Bu. Bukan karena saudara menangis karena masalahmu, dia turun tangan. Bukan karena kita berteriak, Pak, dia turun tangan. Tuhan bekerja di mana dia lihat ada iman. Iman itu yang menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja. Hanya orang yang ada iman di dalam hidupnya yang bisa melihat sekalipun, tapi tetap bersuka cita. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah dari Yesus buat Yesus Tuhan kita. Dan sukacita yang seperti itu memaksa Tuhan bergerak, saudara. Oh, integritasnya Tuhan tidak bisa tidak, dia harus bergerak. Ketika melihat iman yang seperti ini, ketika dia melihat orang yang sekalipun sudah mengalami masalah demi masalah, tetap bangkit imannya, bisa bersukacita, memuji-muji Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan. Integritasnya Tuhan tidak bisa tidak, saudaraku. Langit dan bumi boleh lenyap, firman-Nya tetap, saudara. Kalau dia temukan yang seperti ini, dia harus bertindak. Masih ingatkah saudara satu perkataan Yesus? Bila dia datang kedua kalinya, masih ditemukankah, adakah iman di bumi ini? Iman yang seperti ini yang menggoncangkan dunia, saudaraku. Ini iman yang tidak masuk akal, saudara. Orang tidak paham. Karena tidak ada alasan untuk bersukacita. Tapi tetap bersukacita. Ini iman superior, saudaraku. Yang dimiliki Rasul Paulus. Bersama dengan rasul-rasul yang lain, saudaraku. Bersukacita ketika pikul salib sekalipun. Kita buka ayatnya ya, saudara, kita lihat. Kisah Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-41. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. 41, ini luar biasa sekali, saudaraku. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan bersedih hati. Dengan patah semangat. Apa, saudaraku? Dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Wow. Ini sukacita pikul salib, saudara. Halo. Dalam pelayanan saya tantang setiap saudara di tempat ini, ada waktunya di mana saudara bisa enak-enak, santai-santai, tapi karena saudara pelayanan yang seharusnya saudara tidak ngalami gesekan, saudara jadi ngalami gesekan, yang seharusnya saudara bisa enak-enak, santai-santai, direpotkan lagi. Tapi dengar baik, bisa tetap bersukacita. Halo para pelayan Tuhan di tempat ini. Ada gesekan, ada masalah, tidak kehilangan sukacita. Inilah yang namanya sukacita yang superior, saudaraku. Sukacita di dalam memikul salib, tapi dengar baik, saudara. Yang seperti ini Alkitab katakan, upahmu besar di surga. Hari ini, saudaraku, saya tantang setiap saudara. Mungkin ada sebagian saudara yang hari-hari ini kondisi saudara membuat sukar bagi saudara bersukacita. Satu hari, saudaraku, saya undang pemain musik boleh maju ke depan, bantu saya. Ada seorang ibu kaya, saudaraku. Dia menjinjing satu tas bermerek, saudaraku, memakai perhiasan-perhiasan yang begitu rupa, saudaraku. Dia datang ke seorang dokter psikiatri, saudara, karena dia merasa begitu tertekan.
Dia katakan kepada dokter ini, "Dok, saya merasa hidup saya itu berat sekali, Dok. Saya tertekan, saya depresi. Saya merasa hidup sudah tidak ada artinya." Dokter itu tersenyum, saudaraku. Dia tidak memberikan nasihat apapun, dia tidak melakukan apapun, dia hanya memanggil salah satu pekerja bersih-bersih, saudaraku, yang ada di gedung itu. Dia panggil Bu Ana, saudara, namanya ibu ini, dia panggil masuk, saudara. Dan dokter ini katakan kepada Bu Ana, "Bu Ana, ceritakan, kenapa engkau selalu bersukacita?" Bu Ana ceritakan, rupa-rupanya di gedung tempat ibu ini bekerja, dia itu terkenal sebagai salah satu pekerja yang selalu bersukacita. Sampai-sampai orang melihat ibu yang satu ini dan berpikir, dia itu dapat apa sih? Kok hidup rasanya penuh dengan sukacita, dikasih apa sih? Dokter ini katakan kepada ibu pekerja ini, "Ceritakan, Bu. Apa yang kamu dapatkan sampai kamu bisa bersukacita seperti itu?" Lalu ibu ini tersenyum, saudaraku, dan dia berkata, "Dok, sekian tahun yang lalu, suami saya meninggal karena sakit kanker. Sejak saat itu, ekonomi keluarga kami hancur. Saya yang tadinya adalah seorang ibu rumah tangga, saya harus bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami. Karena sejak suami saya masih hidup, saya tidak pernah bekerja. Saya hanya tahu suami saya selalu mencukupi kebutuhan keluarga kami. Jadi saya tidak punya skill apa-apa, Dok. Itu sebabnya apa yang saya bisa kerjakan, itu yang saya kerjakan. Saya bekerja sebagai seorang tukang bersih-bersih karena hanya ini skill yang saya punya." Ibu ini kaget, saudaraku, ibu kaya tadi kaget, dan dokter ini terus bertanya, "Lalu apa yang terjadi atas hidupmu sekarang?" 3 bulan setelah kematian suami saya, Dok, anak saya pun meninggal karena tertabrak truk. Anak satu-satunya yang saya punya, Dok. Harapan saya setelah saya ditinggal mati oleh suami saya. Tapi itu pun diambil oleh Tuhan. Ketika itu terjadi, Dok, ibu ini katakan, "Saya untuk menyusul suami dan anak saya. Saya sudah berpikir untuk mengakhiri hidup saya dan menyelesaikan semuanya." Ketika suami saya meninggal, dia katakan, "Saya masih berpikir saya berjuang demi anak saya. Saya berjuang supaya anak saya nanti satu hari jadi orang. Tapi ketika saya ditinggal mati oleh anak saya berpikir, buat apa saya lakukan semuanya ini? Dunia saya runtuh." Ibu ini bercerita, saudaraku, satu malam dia berjalan, saudaraku, kembali pulang ke rumahnya di sebuah flat kecil yang sederhana, saudaraku. Di perjalanan pulangnya itu, saudaraku, dia bertemu dengan seekor kucing kecil, saudara. Entah bagaimana kucing ini terus mengeong dan mengikuti ibu ini, saudara. Kucing ini bergeser-geser, dia seolah-olah berusaha untuk minta diperhatikan ibu ini. Dan melihat hal itu, saudaraku, ibu ini membawa kucing ini ke rumahnya. Dia semangkok susu. Dan ibu ini berkata, "Untuk pertama kalinya dalam hidupku, sejak kejadian itu, malam itu, aku bisa tersenyum." Lalu ibu ini berpikir, saudaraku,
Kalau memberi minum secangkir semangkok susu untuk seekor kucing bisa membuat aku tersenyum. Mungkin jika aku tidak memikirkan masalahku dan berpikir untuk memberikan sukacita dalam kehidupan orang yang ada di sekelilingku, dari situ aku juga akan menemukan sukacita. Dan benar saudaraku, sejak hari itu hidup ibu ini dipakai untuk melihat satu-satu orang yang ada di sekelilingnya saudaraku. Seorang yang sudah ditinggal mati keluarganya, tidak ada teman, tidak ada orang yang mengurus. Setiap pagi ibu ini datang ke rumah nenek ini, membawakan makanan kecil, membantu membersihkan rumahnya, dan hanya melihat senyuman di wajah nenek ini membuat hati pun ikut tersenyum. Dia berjalan ke tempat kerjanya, dia melihat orang-orang di sekelilingnya yang sudah begitu pusing dengan semua kesibukannya. Ibu ini menyempatkan sedikit waktunya hanya menyapa orang yang asing yang tidak pernah dia jumpai dan memberikan senyuman, dan rupa-rupanya itu mendan sukacita tersendiri. Di tempat kerjanya yang begitu berat, orang-orang yang bersama-sama dia dengan susah payah harus mencukupi kebutuhan keluarganya, sama seperti ibu ini saudaraku, mengeluh karena beratnya pekerjaan. Tanpa diminta ibu ini membantu pekerjaan sekerjanya saudaraku. Tahukah saudara kalau saudara tidak bisa menemukan alasan untuk bersukacita? Mungkin kau bisa membuat orang lain memiliki alasan bersukacita. Dan itu mendatangkan sukacita dalam kehidupan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan saudaraku, tapi hari ini saya tantang setiap kita di tempat ini. The joy of the Lord is my strength. Bersukacita bukan karena apa yang ada di sekelilingmu, bukan karena memang mungkinkan bagi saudara bersukacita, tetapi tetap bersukacita, justru sengaja bersukacita dalam kondisi yang tidak memungkinkan bagi saudara untuk bersukacita. Bangkit berdiri jemaat Tuhan.